Berjumpa lagi semuanya wahai para penggemar Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menyetujui pertemuan yang diminta oleh Liu atau 6. Lalu setelah menunggu beberapa saat pada akhirnya sosok Yi menghilang sebelum akhirnya digantikan oleh Liu. Pada akhirnya Liu dan Jiu perlahan muncul di platform batu. Liu pada saat ini tidak lagi menyembunyikan identitasnya dan secara langsung menyatakan siapa menurutnya Xiao Yan ini. Sosoknya berkata mungkinkah dirinya harus memanggilnya dengan sebutan Gu Zongsheng atau Yang Mulia. Dirinya juga sesungguhnya telah lama mengagumi namanya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan menjawab dengan dingin ketika berkata bahwa Xiao Yan tidak peduli dengan nama Gu Zongsheng. Xiao Yan juga tidak menganggap dirinya sebagai Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya Liu memang mengetahui Yang Mulia telah mati. Namun dari apa yang dirinya katakan tampak jelas terlihat bahwa dirinya berpikir bahwa Yang Mulia belum benar-benar meninggal. Sosoknya juga sedikit terdiam sebelum akhirnya bertanya jika begitu permasalahannya siapakah identitas Xiao Yan sesungguhnya. Selain itu mengapa mereka pada saat ini harus terus berpura-pura? Menanggapi hal ini Xiao Yan tahu betul bahwa kekuatannya sendiri pasti yang paling lemah di antara alam dewa kekacauan. Selain masalah identitasnya sendiri meskipun pihak lain mengetahui bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiao Yan tidak bisa membiarkan pihak lain menentukan apakah Yang Mulia benar-benar telah mati atau telah bereinkarnasi. Tampaknya berpura-pura menjadi kuat dan berpura-pura menjadi lemah pada saat yang bersamaan merupakan jalan terbaik bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini harus beri rasa penindasan penuh untuk keselamatan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa jika pertemuan ini tidak diselenggarakan oleh Yi, maka Su Qiantai mantan Raja Taiksu tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan Xiao Yan. Dihadapkan dengan pengungkapan langsung identitas Xiao Yan ini Su Qiantai masih terkejut. Dirinya pada saat ini memiliki semakin banyak keraguan di dalam benaknya. Sementara itu Xiao Yan tidak menunggu tanggapan Su Qiantai tetapi terus berbicara dengan sikap sedikit merendah. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa Su Qiantai bukanlah apa-apa sama sekali di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan berkata bahwa ketika dirinya mendatangi klon Xiao Yan dalam bayangan darah sebaiknya dirinya pada saat ini mengatakan apa yang ingin dirinya lakukan. Setelah Su Qiantai terdiam beberapa saat dirinya pada akhirnya mengungkapkan pikirannya secara langsung. Bukan karena dirinya pada saat ini tidak ingin berkomplot melawan Xiao Yan melainkan karena nama Yang Mulia ini terlalu besar di hadapannya. Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa dirinya ingin Xiao Yan membantunya mendapatkan kembali tahta. Dengan begitu maka Taiksu akan mundur dari Sensi. Dapat dikatakan pada saat ini mereka akan bekerja sama untuk keuntungan bersama. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan berpikir bahwa tes serta permainan yang dilakukan oleh Xiao Yan ini benar-benar membuat Su Qiantai terasa bingung. Xiao Yan pada akhirnya menjadi semakin bersemangat dan Xiao Yan segera kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa jika mendengar apa yang dikatakan oleh Su Qiantai tampaknya mereka para makhluk Taiksu yakin akan menang. Sensi tidak takut pada Taiksu sebelumnya oleh karena itu hingga saat ini mereka juga masih tidak takut. Jika para prajurit Taiksu ingin bertarung maka mereka akan mendapatkan pertarungan. Bagaimana mungkin mereka pejuang Sensi bisa takut kepada Taiksu? Selain itu bukanlah permasalahan siapakah yang akan menjadi Raja Taiksu. Ini bukanlah urusan Xiao Yan ataupun urusan dunia Sensi. Xiao Yan pada saat ini dengan tegas menolak apa yang disebut dengan saling menguntungkan oleh Su Qiantai. Terlepas dari kekuatan Su Qiantai sekarang Taiksu tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga paham ternyata Su Qiantai sangat ingin menggunakan kekuatan Sensi untuk membiarkannya kembali mendapatkan tahta. Sementara itu di sisi lain Su Qiantai juga tentu saja telah menyiapkan sebuah rencana.
bagaimana mungkin dirinya akan menyerah karena dirinya juga merupakan monster tua yang telah hidup sejak lama. Sosoknya pada akhirnya berkata apakah Xiao Yan adalah Gu Zongsheng atau bukan. Xiao Yan seharusnya melihat bahwa invasi ini tidak sesederhana itu jika ini hanya dilakukan oleh kekuatan Taiksu. Bagaimana mungkin mereka akan berani menyerang Sensi? Pernahkah Xiao Yan berpikir tentang invasi Taiksu ke Sensi ini? Jika para prajurit Taiksu ini gagal maka mereka juga akan berada dalam bahaya kehancuran. Tanpa sumber kekuatan yang kuat untuk mendukungnya maka pertempuran ini akan bisa diselesaikan. Kemampuan Taiksu untuk berdiri hari ini jelas bukan karena sebuah keberuntungan. Tidakkah Yang Mulia memahami mengenai kebenaran ini? Su Qiantai pada saat ini tampaknya telah mendapatkan kembali keuntungan ke sisinya. Dirinya tampaknya telah menyebarkan ancaman yang lebih besar lagi bagi Xiao Yan. Dirinya memberitahu Xiao Yan bahwa Taiksu tidak bertarung sendirian tetapi ada kekuatan lain di belakangnya. Su Qiantai juga lanjut menjelaskan bahwa Xiao Yan tentu tahu dan melihat pemusnahan dunia yang luas dengan mata kepalanya sendiri. Jika dirinya tidak ingin Sensi menjadi dunia yang luas berikutnya dirinya berharap Yang Mulia berpikir dua kali. Kata-kata Su Qiantai ini terdengar seperti guntur yang menggelegar di telinga Xiao Yan. Ini juga merupakan ancaman bagi Xiao Yan dan bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengerti. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak panik karena Xiao Yan tahu bagaimana mungkin Sensi takut kepada Taiksu. Xiao Yan pada akhirnya dengan tegas berkata bahwa Su Qiantai benar-benar merupakan orang yang sangat berani. Karena mereka Taiksu sangat percaya diri mari mereka melihat kebenarannya di medan perang. Begitu Xiao Yan selesai berbicara sebelum Su Qiantai terus berbicara sosok biru Xiao Yan langsung menghilang di platform batu dan hanya meninggalkan Su Qiantai di alam dewa kekacauan. Kepergian mendadak ini juga tentu saja merupakan rencana yang dibuat oleh Xiao Yan. Tidak mudah untuk melakukan terlalu banyak percakapan dengan monster tua seperti Su Qiantai. Bagaimanapun kekuatan Xiao Yan saat ini masih terlalu mudah untuk terungkap. Respon yang singkat dan mendominasi serta kepergian yang tegas akan membuat Su Qiantai penuh dengan banyak pikiran. Yang diinginkan Xiao Yan saat ini ada membuat Su Qiantai tidak dapat melihat identitas Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan juga berharap bahwa benda-benda untuk melindungi aura dengan cepat didapatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan setelah keluar dari alam dewa kekacauan Xiao Yan segera mengirimkan 2 pil tubuh dewa iblis yang telah berhasil disempurnakan ke dalam Suyu. Xiao Yan selanjutnya meminta Yi untuk menyerahkannya kepada Qi. Transaksi pun dimulai dan selanjutnya pikiran Xiao Yan mulai bergerak dan Xiao Yan mengeluarkan 2 benda, salah satunya adalah liontin sementara yang lainnya adalah jimat dan benda ini adalah benda yang diberikan oleh Qi atau 7. Xiao Yan pun bergumam bahwa liontin giok ini disebut dengan giok tersembunyi dan perlu diaktifkan oleh sumber energi untuk menyembunyikan aura. Sementara itu jimat ini adalah jimat lubang hampa atau gua void. Bakar jimat ini dengan darah untuk menciptakan ruang hampa yang bisa digunakan sebagai tempat cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini akan lebih nyaman untuk diambil karena ruangnya lebih besar. Yang paling penting adalah ruang ini mengikuti jiwa daripada tubuh seseorang. Bahkan jika tubuh sosok tersebut dihancurkan ruang ini akan tetap ada bersama dengan jiwanya. Begitu mendapatkan 2 benda ini Xiao Yan pada saat ini berpikir sejenak sebelum akhirnya tersenyum pahit. Xiao Yan tahu bahwa tidak ada yang namanya makanan gratis di dunia ini. Xiao Yan juga berpikir bahwa Qi mungkin memiliki tujuan ketika melakukan hal ini. Xiao Yan pun bergumam bahwa Qi ini benar-benar orang yang menarik. Meskipun Xiao Yan telah menyempurnakan pil tubuh dewa dan iblis tetapi selain imbalan atas pil tersebut sekarang selain dari giok penyembunyi aura dirinya juga memberi Xiao Yan jimat gua void. Hal ini benar-benar memaksa Xiao Yan untuk berhutang budi kepada Qi.
Xiao Yan pun menghela nafas dan kembali berpikir, tetapi karena semuanya sudah dikirim, bagaimana mungkin Xiao Yan perlu bersikap terlalu sopan. Xiao Yan pada akhirnya meneteskan darahnya sendiri ke dalam jimat dan jimat gua void mulai terbakar. Xiao Yan selanjutnya dengan jelas merasa bahwa Xiao Yan terhubung ke satu ruang hampa. Begitu Xiao Yan mengangkat tangannya, celah hampa pada saat ini muncul di depannya dan Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan ruang di dalamnya. Xiao Yan berusaha untuk menyelidikinya dengan hati-hati dan setelah memastikannya aman, Xiao Yan memasukkan beberapa barang yang tidak penting ke dalam ruang hampa. Bagaimanapun Xiao Yan pada saat ini masih merasa tidak nyaman dan tidak bisa membuang semua isi dari cincin penyimpanan Xiao Yan ke dalam kehampaan. Hampir bisa dipastikan bahwa di alam dewa kekacauan 8 orang ini termasuk nomor 1 tidak memiliki apa yang disebut namanya teman. Mereka pada saat ini hanya mengutamakan kepentingan bersama untuk keuntungan masing-masing. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini tidak dapat mempercayai 7 dan nomor 6. Xiao Yan pun mengesampingkan permasalahan ini dan kembali bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini masih memiliki waktu. Mari mereka mencoba menyempurnakan pil tubuh Dewa Iblis. Menelan pil ini akan memungkinkan keabadian Kaisar memiliki kekuatan aturan yang hanya dapat dikendalikan oleh keabadian para dewa. Bahan obatnya juga telah tumbuh di Taman Lingpu dan Xiao Yan hanya perlu mengeluarkan tetesan esensi darah milik Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh ke belakang kompas. Sejumlah besar nyamuk iblis masih melakukan pengejaran kepada Xiao Yan. Selain itu banyak juga orang yang kuat yang tertarik pada aroma obat yang dimurnikan oleh Xiao Yan. Namun ketika Xiao Yan melewati sebuah bintang, Xiao Yan tidak menyadari ada aura kuno yang keluar. Dari bintang tersebut pada saat ini tampak adanya getaran sebelum akhirnya sebuah suara terdengar. Suara tersebut bergumam bahwa rasa ini berasal dari dewa asli. Selanjutnya bayangan hitam besar dengan 2 sayap bergetar hebat sebelum akhirnya berubah menjadi kilatan pelangi. Sosok ini mengejar kompas yang melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Barulah kali ini Xiao Yan menyadari mengenai hal tersebut ketika Xiao Yan baru saja hendak memulai pemurnian. Xiao Yan pun mengerutkan kening karena Xiao Yan secara alami merasakan aura yang sangat kuat yang mengejarnya dari belakang. Xiao Yan pun bergumam, apakah aura yang sangat kuat ini berasal dari binatang buas? Xiao Yan kembali mengerutkan kening karena kecepatan dari sosok ini juga sangat cepat. Dengan kecepatan ini tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa mengejar Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan giok penyembunyi aura dan melihat efek serta cara kerjanya. Maka sumber energi Xiao Yan pada akhirnya segera dialirkan ke batu giok tersembunyi. Semua aura Xiao Yan pada akhirnya menghilang dan hanya menyisakan aroma dari ramuan. Xiao Yan tidak bisa melepaskan proses pemurnian karena bagaimanapun juga kelompok nyamuk iblis di belakang Xiao Yan adalah hadiah yang dibawa Xiao Yan untuk sekte boneka dewa. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan masih terus-menerus memeriksa sosok apakah yang melesat dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menghadapinya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk memisahkan klon dewa asli dan memeriksa mengenai hal tersebut. Klon dewa asli pun seketika muncul dari balik bayangan Xiao Yan sebelum akhirnya melesat ke kejauhan. Sekarang klon dewa asli telah menembus ke alam leluhur dan kekuatannya tidak lagi perlu diragukan. Klon dewa asli yang melesat ke kehampaan pada akhirnya tergantung menatap ke arah kejauhan. Meskipun dirinya pada saat ini tidak dapat mendengar suara sosok yang mendekat, tetapi dirinya masih bisa merasakan fluktuasi aneh yang datang. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening karena begitu berpisah dengan klon dewa asli dapat dirasakan dengan jelas bahwa gelombang ini tidak mengikuti Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah sosok tersebut tertarik kepada dewa asli? Xiao Yan pada saat ini bergumam, mungkinkah dirinya benar-benar tertarik dengan klon dewa asli Xiao Yan?
tidak mudah untuk bisa mencium energi dan darah dari klon dewa asli. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini tidak berani gegabah. Mata Xiao Yan yang pada saat ini mengisi klon dewa asli pada akhirnya segera terfokus pada fluktuasi di kejauhan. Setelah beberapa saat fluktuasi pada akhirnya menjadi semakin dekat dan dari tatapan Xiao Yan saat ini Xiao Yan melihat adanya cahaya merah yang samar-samar yang membesar dengan kecepatan tinggi. Begitu menyari sosok ini sudah semakin mendekat segel bintang 9 di antara alis klon dewa asli mulai bersinar terang. Dirinya tiba-tiba segera melangkah maju dengan telapak kakinya dan sosoknya tiba-tiba melebar hingga ribuan meter. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat sepasang sayap ilusi yang semakin lama semakin mendekat. Xiao Yan pun bergumam sepertinya ini bukan binatang buas tetapi Xiao Yan tidak mengetahui apakah itu. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk bertanya kepada Jin Huanshen apakah dirinya mengenali benda ini. Tanpa diduga Xiao Yan pada saat ini tidak hanya berhasil membawa pilar Tianjun tetapi juga berhasil membawa sisa jiwa Jin Huanshen. Jin Huanshen juga pada akhirnya segera memeriksa apa yang pada saat ini ditanyakan oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat sosoknya pada akhirnya bergumam bukankah ini adalah larva darah raksasa? Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Huanshen dan bertanya apa yang dimaksud oleh Jin Huanshen. Jin Huanshen pun menjelaskan bahwa ini terjadi setelah kematian dewa asli yang kuat. Jika tubuh fisik tidak diproses tepat waktu ketika mereka mati maka serangga ini akan terlahir. Serangga ini bisa bertahan hidup terutama dengan memakan darah dewa asli. Jika dilihat dari ukuran larva darah ini sepertinya dirinya setidaknya menetas dari mayat dewa asli alam leluhur. Xiao Yan tiba-tiba mendesis dingin mendengar hal ini dan Xiao Yan tidak menyangka hal seperti ini benar-benar ada. Xiao Yan tentu tahu bahwa di alam iblis keabadian kuno ini dewa asli telah dibantai oleh klan Cimi. Dengan begitu maka tentu saja akan ada banyak dari mayat dewa asli. Namun yang tidak disangka oleh Xiao Yan adalah bahwa monster seperti itu benar-benar akan menetas setelah dewa asli mati. Xiao Yan pun menghela nafas dan lanjut bertanya bisakah benda ini digunakan untuk Xiao Yan? Jin Huanshen segera menjawab bahwa secara teoritis itu memang mungkin. Tetapi meskipun begitu sosok ini perlu diberi makan dengan darah dewa asli. Terlebih lagi dirinya juga ingin memberitahu bahwa benda ini sangat jahat. Sambil menatap sosok yang pada saat ini semakin dekat Xiao Yan terus bertanya berapa banyak hal seperti itu yang bisa ditetaskan oleh seorang dewa asli. Jin Huanshen pada saat ini masih terus menjelaskan bahwa dalam keadaan normal hanya ada satu yang bisa ditetaskan. Sesungguhnya setelah sesosok dari klan mereka terjatuh mereka semua akan dikremasi. Hal itu dikarenakan mereka takut larva darah raksasa ini akan menetas. Begitu menetas mereka akan mewarisi kekuatan dewa asli yang mati. Jika tidak dikremasi atau dihabisi pada waktunya maka mereka akan tumbuh menjadi raksasa yang sesungguhnya. Mereka akan bisa memakan darah manusia dan daging manusia. Namun dirinya secara khusus memilih orang-orang kuat untuk dilahap. Di suatu ketika pernah juga ada seorang raksasa yang muncul di dunia yang luas yang menarik para perhatian dewa asli untuk mengirim banyak orang kuat dan menghabisinya. Xiao Yan sedikit mengangguk begitu Xiao Yan mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Jin Huanshen. Namun Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena tampaknya Jin Huanshen benar-benar mengingat hal ini dengan begitu detail. Xiao Yan pun bertanya mengapa Jin Huanshen bisa mengingatnya dengan begitu jelas. Jin Huanshen segera dengan tidak berdaya berkata bahwa hanya sebagian besar ingatannya yang menghilang. Dengan begitu maka tidak berarti semua ingatan Jin Huanshen menghilang. Xiao Yan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Jin Huanshen dan bergumam bahwa larva darah raksasa ini kedengarannya cukup bagus. Apakah menurut Jin Huanshen Xiao Yan pada saat ini akan bisa menangkapnya?
Mungkinkah Xiao Yan bisa memurnikannya menjadi raksasa sebelum akhirnya merebut tubuhnya untuk menjadikannya salah satu klon Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini sangat bersemangat, terlebih lagi begitu mengingat pertempuran yang dilakukan oleh Dewa Jahat di dalam ilusi sebelumnya. Di antara ratusan klon Dewa Jahat tidak ada batasan antara pria dan wanita, tidak ada juga batasan antara manusia dan binatang. Sama seperti kata-kata yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat bahwa ini adalah terobosan dalam aturan. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya larva darah raksasa benar-benar mendekati Xiao Yan dalam sekejap mata. Begitu mendekati Xiao Yan, sosoknya tampak terlihat seperti seseorang yang telah menunggu lama kehadiran Xiao Yan. Suara rendah dan penuh kerindu datang dari kedalaman daging ketika berkata bahwa ini adalah dewa asli yang masih hidup, menghadapi larva darah raksasa yang tidak berhenti dan masih terus bergegas. Xiao Yan memutuskan untuk mengangkat tangannya dan segera melesatkan satu jari. Xiao Yan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang dengan tubuh besar ribuan meter. Jari ini terbungkus dalam pusaran cahaya keemasan yang bergegas langsung menuju ke arah larva darah raksasa. Melihat Xiao Yan yang menyerang larva darah raksasa pada saat ini bergerak dan tubuhnya segera berubah menjadi ukuran yang besar, tubuhnya pada saat ini tampak berimbang dengan Xiao Yan. Tubuhnya juga pada saat ini tampak seperti mayat yang sudah lama membusuk. Selain dari sayap ilusinya, sosok ini tampak memiliki daging yang melapisi tubuhnya dan tampak lebih seperti cacing. Sosoknya pada saat ini meledek ke arah Xiao Yan ketika berkata bahwa dirinya tahu bagaimana melakukan teknik ini. Begitu selesai berbicara, raksasa busuk ini pada akhirnya mengeluarkan tangannya entah dari mana. Sosoknya segera mengacungkan lengan tersebut ke arah Xiao Yan dan serangan yang persis sama dengan serangan Xiao Yan seketika melonjak. Meskipun keduanya terlihat berbeda, kekuatan mereka pada saat ini tampak terasa dahsyat. Dua jari raksasa yang menutupi langit dan matahari pada akhirnya bertabrakan dan menciptakan angin kencang yang tidak tertandingi. Kedua belah pihak tampak berimbang. Xiao Yan tidak menyangka bahwa kekuatan lawan benar-benar bisa bersaing dengan Xiao Yan. Melihat raksasa yang membusuk ini, meskipun daging dan darah busuknya telah berubah menjadi hitam keunguan, namun Xiao Yan masih bisa melihat ada 9 segel bintang redup di antara alisnya yang belum hilang. Di tengah suara gemuruh kedua serangan, pada akhirnya keduanya mulai runtuh dan meledak setelah konfrontasi. Pukulan ini benar-benar diselesaikan oleh larva darah raksasa. Mata Xiao Yan juga seketika sedikit menggelap, sementara larva darah raksasa pada saat ini tampak penuh dengan semangat. Sosoknya berteriak sebaiknya mereka dengan cepat melakukan pertempuran. Dirinya benar-benar tidak lagi bisa menahan untuk menyesap semua darah klon dewa asli. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini kembali mulai melakukan serangan. Namun pada saat ini sangat disayangkan, tanpa tubuh asli Xiao Yan, klon dewa asli tidak dapat melakukan banyak keterampilan bertarung. Dirinya hanya bisa menggunakan keterampilan bertarung yang memang diwarisi untuk klon dewa asli. Klon dewa asli tanpa banyak bacot lagi segera mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa. Kekuatan pukulan ini benar-benar sangat mencengangkan, menyebabkan gelombang di kehampaan. Tinju yang bersinar dengan cahaya keemasan segera meraung ke arah raksasa yang membusuk. Menghadapi serangan Xiao Yan ini, raksasa busuk itu dipenuhi dengan energi jahat. Sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan trik yang persis sama dengan trik yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Suara rendah dari sosok tersebut kembali terdengar ketika berkata bahwa dirinya juga bisa melakukan teknik ini. Sosoknya pada akhirnya mengayunkan tinju dan melawan serangan Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena keterampilan bertarung ini persis sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Konfrontasi di antara kedua belah pihak kembali terjadi dan Xiao Yan pada saat ini semakin sedikit terkejut. Meskipun pada saat ini ukuran Xiao Yan dan sosok tersebut tampak terlihat mirip, tetapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa aura dari sosok tersebut cukup kuat.
Xiao Yan pun bergumam bahwa mungkinkah selain mendapatkan kekuatan dewa asli dirinya juga mendapatkan ingatan dari dewa asli. Mendengar hal tersebut Jin Huansen segera menjelaskan bahwa larva darah raksasa pada dasarnya jahat. Penetasannya dapat dikatakan seperti pemikiran jahat dari dewa asli. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dirinya memiliki ingatan dari dewa asli. Mendengar hal tersebut alis Xiao Yan pada saat ini tampak sedikit terangkat. Xiao Yan berpikir karena dirinya memiliki ingatan dari dewa asli mungkin raksasa ini tahu lebih banyak daripada Jin Huansen. Xiao Yan pun bergumam bahwa dalam hal ini akan lebih dari cukup untuk bisa menangkap sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya kembali memulai konfrontasi dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit kesulitan menghadapi larva darah raksasa. Xiao Yan menggunakan tubuh dewa asli super raksasa. Di sisi lain monster ini juga terus-menerus melakukan teknik yang sama dengan Xiao Yan. Setelah beberapa saat pertempuran terjadi pada akhirnya segera sosok tersebut benar-benar melesatkan cakarnya ke arah Xiao Yan yang mampu melukai tubuh Xiao Yan. Darah emas pada saat ini seketika keluar dari daging Xiao Yan membuat sosok tersebut pada saat ini melotot. Sosoknya tiba-tiba sedikit gemetar karena kegembiraan. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah darah dewa asli. Segera setelah itu raksasa ini membuka mulutnya lebar-lebar dan segera mulai menarik nafas dalam-dalam. Dirinya dengan paksa mengeluarkan darah dari luka Xiao Yan yang langsung disedot ke dalam mulut besarnya yang busuk. Xiao Yan merasa sedikit menyesal setelah Xiao Yan melihat pemandangan ini dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Di sisi lain setelah sosok raksasa ini menelan darah Xiao Yan sosoknya tampak memiliki warna yang mulai membaik dan sosoknya mulai kembali berbicara. Dirinya berkata bahwa ini adalah rasa yang sudah lama dirinya rindukan. Dirinya sudah lama sekali tidak meminum darah dewa asli dan dirinya akan meminum semua darah Xiao Yan. Raksasa ini menjilat bibirnya dan benar-benar menunjukkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa. Sementara itu Xiao Yan hanya bisa menghela nafas melihat raksasa yang telah mendapatkan kembali warnanya. Alasan mengapa dirinya tampak terlihat busuk dan menjijikan mungkin karena dirinya sudah lama tidak menelan darah dewa asli sehingga terjadinya kerusakan. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa aura dari raksasa ini kembali menunjukkan keganasan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan memiliki sebuah ide sebelum akhirnya berkata bahwa jika dirinya ingin meminum darah maka dirinya bisa mengikuti Xiao Yan. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan klon dewa asli mengikuti pergerakan Xiao Yan. Tetapi pada saat ini klon dewa asli tidak bergegas menuju ke arah Xiao Yan tetapi sedikit mengatur jarak. Xiao Yan berniat untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak diperlukan. Sementara itu di belakang kompas dewa pada saat ini terlihat ada lebih dari belasan sosok serta sekelompok besar nyamuk iblis yang masih mengejar Xiao Yan. Sementara itu klon dewa asli masih terus-menerus mengatur jarak tertentu dengan Xiao Yan sambil terus menoleh ke arah belakang. Sesungguhnya kenapa dewa asli bisa terluka pada saat sebelumnya adalah sebuah rencana yang dibuat oleh Xiao Yan. Mustahil bagi sosok tersebut untuk bisa menyakiti klon dewa asli dengan kekuatannya pada saat ini. Xiao Yan benar-benar berniat untuk memancing sosok tersebut dan menggiringnya ke arah sekte boneka dewa. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di dalam proses pemurnian di sekte boneka dewa Yan Yuan tampak berkeringat deras dengan ekspresi pahit di wajahnya. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa mereka telah mengorbankan 100 boneka dewa dan mengapa mereka masih belum bisa menyegelnya. Leluhur yang dimaksud oleh Yan Yuan pada saat ini segera berkata bahwa semakin lama mereka melakukan proses ini berarti boneka dewa ini jika disempurnakan akan menjadi semakin sempurna. Oleh karena itu mereka jangan berhenti dan meneruskan proses pemurnian sampai berhasil. Yan Yuan jangan khawatir karena setelah sukses leluhur akan pergi bersamanya untuk mencari dewa asli yang dimaksud.
menurut apa yang dikatakan oleh Yan Yuan, jika ada dua dewa asli, bagaimana jika salah satunya akan diberikan kepada Yan Yuan? Melihat janji yang dilontarkan oleh leluhurnya, Yan Yuan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih. Yan Yuan juga kembali dipenuhi dengan semangat dan sosoknya terus-menerus melakukan proses pemurnian, kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di atas kompas dengan api yang membumbung di depan Xiao Yan. Beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata dan pengejaran pada saat ini masih terus berlanjut. Pada saat ini Xiao Yan juga sengaja memperlambatkan kecepatannya untuk membiarkan semua orang yang mengikuti Xiao Yan melihat targetnya. Kabut merah besar pada saat ini muncul di hadapan semua orang, membuat mereka pada saat ini ingin menyerah. Beberapa di antara mereka pada akhirnya memutuskan untuk mundur setelah menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini menggiring mereka ke arah sekte boneka dewa. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini tidak ada satupun nyamuk iblis di belakang Xiao Yan yang memutuskan untuk pergi. Adapun klon dewa asli pada saat ini masih terus menjaga kecepatannya dan terus-menerus memperhatikan larva darah raksasa yang mengikutinya. Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus membuatnya semakin penasaran dan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan setetes esensi darah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan setetes esensi darah ini segera ditelan oleh larva dan raksasa. Hal ini seketika membuatnya menjadi semakin bersemangat. Setetes esensi darah ini tentu saja tidak akan memuaskan rasa dahaganya. Sosoknya pada saat ini bertanya kemanakah dirinya sesungguhnya akan pergi. Jangan berpikir untuk bisa melarikan diri darinya. Dirinya telah menunggu selama ribuan tahun dan dirinya telah mencari di seluruh alam iblis keabadian kuno. Tidak ada lagi dewa asli yang hidup, oleh karena itu biarkan dirinya menguras darah Xiao Yan. Suara Xiao Yan pun segera keluar ketika berkata bahwa jika dirinya bisa menyusulnya maka Xiao Yan akan membiarkannya menghisap darah Xiao Yan sepuasnya. Larva darah raksasa pun menjadi semakin bersemangat dan sosoknya pada saat ini meningkatkan kecepatannya. Xiao Yan di balik klon dewa asli pada saat ini segera kembali mengatur kecepatannya untuk tetap mengatur jarak. Perlahan-lahan klon dewa asli pada akhirnya sampai di belakang kompas Xiao Yan, begitu juga dengan monster larva darah raksasa. Begitu keduanya melintas, tentu saja hal ini menarik perhatian sosok-sosok yang mengikuti Xiao Yan. Mereka bertanya-tanya mungkinkah kedua raksasa ini tertarik dengan aroma ramuan ini. Melihat raksasa yang tampak terlihat kuat ini, banyak di antara mereka justru pada saat ini memutuskan untuk tidak mundur. Meskipun mereka berpikir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan ramuan tersebut, setidaknya mereka ingin tahu ramuan macam apa yang bisa menarik dua raksasa kuat seperti ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melakukan pemurnian yang berkali-kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Di kejauhan pada saat ini tampak terlihat ada sesosok yang memperhatikan Xiao Yan yang sedang memurnikan ramuan di atas kompas. Sosok tersebut bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat menarik. Mungkinkah ada seseorang yang memprovokasi orang ini? Dirinya jelas sendirian, tetapi dirinya benar-benar menggunakan metode seperti ini untuk mendapatkan sekelompok pengikut. Selain itu, mungkinkah sosok Jiu ini benar-benar seorang alkemis, begitu juga dengan klonnya? Atau mungkin juga sesungguhnya sosok ini adalah jati diri sesungguhnya di balik sosok Jiu atau 9? Ketika Xiao Yan melesat dengan kencang di kejauhan, aliran cahaya benar-benar tampak sedang memantau Xiao Yan. Jika Xiao Yan bisa melihat lebih dekat dan bisa merasakan aura sosok ini, Xiao Yan akan mengenali sosok yang ternyata adalah Yu Yan. Meskipun Xiao Yan tidak meminta dan menolak Yu Yan untuk mengikutinya, bagaimana mungkin Yu Yan benar-benar menuruti kemauan Xiao Yan? Yu Yan pada saat ini tampak dipenuhi dengan kegembiraan dan bergumam bahwa ini semakin menarik. Jika orang ini adalah Jiu, bukankah semuanya akan menjadi lebih seru? Yu Yan pada saat ini mengangkat tangannya tanpa sadar yang langsung menutupi wajahnya yang tampak terlihat memerah.
Dirinya merasa pipinya sangat panas begitu dirinya bergumam mengenai Xiao Yan. Yu Yan pada saat ini tampaknya tidak lagi memperhatikan kekuatan Xiao Yan. Dirinya juga sepertinya tidak mempedulikan kekuatan Xiao Yan sedari awal. Niat awalnya tidak pernah berubah dan dirinya selalu hanya ingin mendapatkan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya benar-benar telah mencapai proses puncak pemurniannya. Ketika Xiao Yan selesai memurnikan ramuan ini, kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar meningkat. Ramuan obat Xiao Yan juga bersinar dengan kecemerlangan yang aneh di atas kuali obat. Begitu Xiao Yan menghirup aroma obat ini, Xiao Yan bisa merasakan adanya perasaan sejuk yang datang dari tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar telah mendapatkan keberuntungan dalam proses pemurnian. Kultivasi keabadian kaisar ini benar-benar berbeda dengan proses kultivasi di tingkat bawah. Yang dibutuhkan pada saat ini adalah keberuntungan dunia dan proses pemurnian ini benar-benar memberikan pemahaman baru bagi Xiao Yan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat kekuatan Xiao Yan meningkat dan memungkinkan Xiao Yan untuk bisa menerobos. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, jika begitu permasalahannya Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan dapat mengandalkan teknik pemurnian ini untuk mencapai terobosan langkah ke-9 keabadian kaisar. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan kembali fokus pada tujuannya dan Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa ramuan obat ini benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Xiao Yan juga pada saat ini sudah lagi tidak jauh dari sekte boneka dewa. Xiao Yan pada saat ini kembali bergumam bahwa Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan di manakah klon Zhu Qi berada. Padahal jarak Xiao Yan telah dekat dan sepertinya sekte boneka dewa ini memang memiliki beberapa trik. Xiao Yan juga pada saat ini tidak segera menyingkirkan pil tubuh dewa dan iblis dan dengan sengaja membiarkan aromanya menguap. Xiao Yan lanjut melambaikan tangannya dan pada saat ini sejumlah origin Qi mengalir ke dalam kompas. Kecepatan kompas di bawahnya juga meningkat tajam dan Xiao Yan berubah menjadi kilatan pelangi yang sangat cepat. Xiao Yan melesat menuju ke arah sekte boneka dewa dan saat jarak Xiao Yan semakin dekat, Xiao Yan melihat peti mati yang dihubungkan dengan rantai besi seperti jarang laba-laba menuju ke arah bintang berbentuk tengkorak. Namun ketika Xiao Yan melihat bentuk tengkorak ini, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Ini tampak seperti bintang yang diukir menjadi tengkorak. Namun Xiao Yan bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dan Xiao Yan bergumam bahwa ini bukanlah bintang yang diukir. Ini adalah kepala asli dari dewa asli. Xiao Yan berpikir bahwa kepala besar ini telah dipotong oleh seseorang yang tidak dikenal sebelum akhirnya dianggap sebagai bintang oleh sekte boneka dewa. Seluruh sosok dari sekte boneka dewa tampaknya tinggal di dalam kepala besar ini. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis dingin dan bergumam bahwa satu kepala saja sebesar bintang. Jika begitu permasalahannya, seberapa kuatkah dewa asli yang begitu besar ini? Bersamaan dengan Xiao Yan yang terbang langsung menuju ke arah bintang rangka tengkorak tersebut, tampaknya orang-orang dari sekte boneka dewa menemukan keberadaan Xiao Yan dan banyak sosok bergegas ke arah Xiao Yan. Mereka pada saat ini berteriak, siapakah sosok yang berani datang ke sekte boneka dewa untuk menimbulkan permasalahan? Xiao Yan pada saat ini mendengus dingin dan meledek. Apakah mereka bertanya siapakah Xiao Yan? Pertanyaan ini sesungguhnya merupakan pertanyaan yang bagus. Oleh karena itu izinkan Xiao Yan untuk menjawab dan memperkenalkan diri bahwa Xiao Yan adalah orang yang akan menghancurkan sekte mereka agar tidak bisa lagi menguasai pertobrutan duniawi.